Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutorial kita ngopi dulu. Oke, teman-teman operator, di sini saya akan sedikit kasih tutorial dan sharing-sharing itu karena di 2025 itu ada yang baru ya. Apa itu? Ya, e-ijazah. Nah, kemungkinan ijazah tahun ini itu berbentuknya elektronik, teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa searching-searching sendiri lah ya. Sebelum masuk ke tutorial, kita baca dulu surat pemberitahuannya, teman-teman. Ya, ini surat pemberitahuannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat atau baca-baca sendiri. Ya, di sini sudah jelas semua ya. Jadi intinya kita itu sebagai operator harus memverifikasi dan memvalidasi data peserta didik tingkat akhir ya untuk menerima e-ijazah. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan mau datanya atau PDF-nya bisa komen, nanti saya kasih. Oke, lanjut ke tutorial ya. Teman-teman langsung aja ketik oke, ijazah ya. Teman-teman klik paling depan atau paling atas lah ya. Oke, maaf. Di sini ada beberapa menu ya. Berandanya itu seperti ini, teman-teman. Di sini ada login, nanti saya kasih tahu pas terakhir video ya. Di dashboard kita ada cuma ditunjukin data-data aja ya, teman-teman. Cuma data-data doang ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, ini adalah akreditasi ya. Sekolah teman-teman itu akreditasinya benar atau ada yang salah gitu ya, udah valid belum gitu, atau mungkin ada beberapa sekolahan yang masih atau yang udah eh, akreditasi. Nah, apakah udah diupdate atau belum? Nah, maka dicek di sini udah sama atau belum gitu ya. Ya, contoh ini Balongan 3 ya. Di Balongan 3 itu mendapatkan A ya. Akreditasi A itu taunya dari mana? Nah, ya teman-teman cari sendiri lah ya. Intinya akreditasinya itu sudah benar atau sesuai belum gitu sama sekolahnya teman-teman gitu ya. Oke, kita masuk ke peserta didik. Kita masuk ke provinsi yang teman-teman sekarang ada di mana gitu provinsinya lah ya. Terus ke kecamatan mana. Oke. Ya intinya ketika kita masuk ke peserta didik, terus kita masukkan ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan di mana teman-teman tugas ya. Kita lihat di oke ya, peserta didik ya. Munculnya seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri. Di UPTD 3 Balongan ya. Akreditasinya A, negeri, kelas 6 ya. Ada 28 siswa yang valid ya. Ini contoh data yang benar, teman-teman ya. Ya, contoh. Nah, kalau di sekolah teman-teman datanya seperti ini sudah benar, teman-teman. Ya, ini yang teman-teman harus perhatikan di sini ya. Kalau misalkan data teman-teman udah seperti ini, berarti udah benar ya. Kita ambil objek sampel lain. Nah, ini juga benar ya, teman-teman. Karena sama. Jadi apa yang harus diperbaiki? Data apa gitu? Data yang bagaimana? Nah, data yang seperti ini ya, teman-teman. Jumlah muridnya 29 ya, yang validnya 27 ya, berarti kan ada yang salah. Nah, yang salah itu masuk ke residu. Nah, ini yang harus diperbaiki sama teman-teman ya. Ini ya yang harus diperbaiki. Oke, next. Masuk ke NISN ya. NISN sama seperti itu ya. Masuk ke provinsi, terus kecamatan yang teman-teman berada.
Nah, sama ya kayak gini ya, disamakan jumlah peserta didik sama yang valid itu ya. Kalau misalkan kayak gini itu udah benar ya teman. Ya intinya kalau misalkan jumlah peserta dengan validasinya atau validnya itu sama, itu sudah benar ya. Gitu. Jadi mana yang harus diperbaiki ketika ada yang beda ya. Contohnya itu seperti ini nih teman-teman di SMK Balongan. Di sini ternyata yang residu itu di NISN kosong. Yang diperbaikinya itu mungkin di salah satu peserta didik di SMK Negeri 1 Balongan itu ada salah satu siswa yang NIS-nya kosong. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kasusnya yang ada di SMP Muhammadiyah Sukorip itu ada yang kosong dan ganda ya, kemungkinan ada beberapa siswanya itu yang mempunyai NISN-nya yang ganda dan juga yang masih kosong ada dua gitu ya. Kalau kalau ini benar, nah kalau jumlahnya benar ini sama ini benar berarti benar ya. Kayak kita langsung masuk ke penduduk, penduduk sama, terus kemungkinan masuknya ke sini mungkin lama ya, saya cuma dikasih waktu sedikit ya, sedikit waktu ya. Nah sama ya teman-teman kayak gini. Nah, dicek apakah ada yang, kalau seperti seperti ini sudah valid ya teman ya, teman-teman udah valid udah benar. Nah kalau kayak gini udah benar. Nah tuh ya, contoh lagi. Nah ini udah benar nih teman-teman ya, 28 28 33 yang salah bagaimana, yang salah itu seperti ini teman-teman nih ya, jumlah siswanya 455, di sininya 446. Nah di sini nih teman-teman ya, yang salah itu masuk ke residu. Nah mungkin ada beberapa siswanya ya yang harus diperbaiki di perval PD-nya ya teman-teman ya, di perval PD-nya kita ke residu kepala sekolah. Kepala sekolah, jadi kita cek ya di kepala sekolahnya itu bermasalah atau tidak gitu ya datanya. Nah, caranya seperti tadi ya. Nah, kalau misalkan di sini kosong, berarti aman ya teman-teman ya, nggak ada yang bermasalah ya. Tuh ya, seperti itulah. Kita masuk ke DNS ya. Ke DNS itu valid ya, satuan pendidik. Kita masuk ke DNS, kita lihat ya di Kecamatan Balongan. Nah, Kecamatan Balongan kita bisa lihat DNS-nya. Itu kalau ini peserta sama ini sudah valid semua. Valid, 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 valid ya. Tidak ada valid, valid, valid. Nah, kalau ini harus diperbaiki. Kalau misalkan kayak gini udah sama berarti diperbaikinya di residu NISE. Oke. Untuk DNT itu masih menunggu ya teman-teman, karena di sini masih memverifikasi ya atau membenarkan dulu ya, di perubahan dulu. Nah kalau misalkan udah valid semua di waktu yang sudah ditentukan mungkin masuk DNT-nya. Nah itu saja teman-teman ya tutorialnya yang dari yang saya ketahui, yang saya, jadi intinya di ijazah itu cuma ngasih tahu atau kasih tahu bahwa kita sebagai OPS itu memvalidkan data peserta didiknya apakah sudah benar atau belum ya, yang saya contohkan tadi ya. Kalau yang belum jelas bisa komen di bawah ini. Nah itu saja sih tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.